Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Deep Learning A akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Mitigasi Catastrophic Forgetting pada Deteksi Anomali Citra Medis, Model Diffusi Kontinu dengan ESVD dan LoRa untuk klasifikasi tumor otak dan kanker serviks. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Anitya Sinaga, Hadri Harazid, Naomi Ratna Marisa Hagwen, Nurul Ashifa, dan Rahmi Syafitri. Next. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu deteksi anomali medis, di mana pada masa kini deep learning sudah banyak digunakan untuk mendeteksi kelainan pada citra medis. Tetapi data anomali berlabel masih sulit diperoleh sehingga pendekatan unsupervised menjadi salah satu solusi. Kemudian yang kedua, catastrophic forgetting, yaitu ketika model mempelajari tugas baru tetapi justru melupakan pengetahuan dari tugas sebelumnya. Dan yang ketiga, penelitian mengenai diffusion model yang mampu mempelajari beberapa organ secara berkelanjutan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang dapat mempelajari data baru tanpa mengurangi performa pada data lama. Boleh di next. Selanjutnya adalah paper yang menjadi acuan utama kami yang berjudul One for More Continual Diffusion Model for Anomaly Detection, di mana pada paper ini penulis mengidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu catastrophic forgetting, di mana performa model turun dari sekitar 96% menjadi 82% setelah mempelajari 5 incremental task, serta faithfulness hallucination, yaitu hasil rekonstruksi model yang sudah tidak lagi konsisten sehingga deteksi anomali menjadi kurang akurat. Untuk mengatasi dua masalah tersebut, paper ini mengusulkan 3 solusi utama, yaitu yang pertama continual diffusion model dengan gradient projection untuk menjaga pengetahuan lama, yang kedua iterative SVD atau ESVD agar penggunaan memori lebih efisien, dan yang terakhir ada anomali mask network atau AMN untuk meningkatkan kualitas rekonstruksi citra normal. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian di sini ada 3. Yang pertama, desain kerangka deteksi anomali kontinu pada domain citra medis multiorgan, di mana organnya itu ada otak dan serviks yang belum dapat dieksplorasi sebelumnya. Nah, yang kedua, diintegrasi menggunakan LoRa, AMN, dan ESPD gradient projection ke dalam satu arsitektur difusi kondisional yang efisien secara komputasi. Nah, yang ketiga, ada validasi prosedural mekanisme anti-forgetting dengan 256 parameter terkena proyeksi gradient aktif di setiap langkah optimasi, membuat model jadi tidak lupa. Selanjutnya metode yang diusulkan, yang pertama menggunakan Stable Diffusion versi 1.5 yang dimodifikasi menyerupai struktur control net. Yang kedua, injeksi LoRa, yaitu low rank adaptation, yang hanya digunakan pada lapisan atensi. Nah, dari total 1,1 miliar parameter, kami hanya menggunakan 1,59 juta parameter yang dilatih, meminimalkan beban komputasi yang ada ya. Selanjutnya yang ketiga, self-supervised patch perturbation untuk menyisipkan 3 noise atau gangguan gitu yang berukuran 32,32 pixel pada citra normal agar model tidak malas untuk generate gambar. Selanjutnya ada anomali masking network atau AMN untuk mencegah overfitting dan memperkuat representasi normal melalui pemetaan fitur menggunakan encoder dari PHY dan juga transformer. Yang terakhir ada anti-forgetting SPD dan gradient projection agar model tidak lupa ingatan saat diberikan objek yang baru dengan dibuatkan sebuah seperti invisible wall gitu dengan melakukan komputasi yang kompleks dan perhitungan matematika yang kompleks. Oke, selanjutnya kita masuk ke dua dataset. Di sini kami menggunakan dua dataset, yaitu yang pertama brain tumor MRI dan juga dataset dari kanker serviks. Nah, untuk tumor otak sendiri itu dia grayscale, dan dari 2000 citra yang tersedia datasetnya, kami menggunakan 240 untuk training dan juga 60 citra untuk validasi. Untuk testing otaknya sendiri itu kami pakai 7023 citra dengan kelas anomali dan juga normal. Untuk resolusinya itu untuk kedua dataset kami menggunakan 256 x 256 pixel. Nah, untuk kanker serviks sendiri berbeda sama otak, dia berwarna. Nah, dari 1723 citra yang tersedia, kami menggunakan 240 citra untuk training dan 60 untuk validasi. Testing rahim sendiri kami menggunakan 35 citra dan kelas anomali dan juga normal.
Dan kenapa kami pakai 2? Karena untuk menguji apakah model yang pertama itu bisa mengingat model yang selanjutnya. Inilah sebenarnya inti dari continual learning-nya. Next. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari eksperimen ini sendiri. Ukuran citra itu disamain jadi 256 kali 256. Dan untuk batch size-nya sendiri itu kita pakai 1, artinya model memproses 1 gambar per iterasinya. Untuk gradient accumulation step-nya itu ada 8 dan maksimum sampel latihnya itu atau trainingnya itu 300 per tugasnya. Untuk rasio validasi itu 20%, epoch untuk otak dan rahim itu sama, ada di 200 epoch, dan learning rate-nya itu untuk otak ada di 2 kali 10 pangkat min 4, sedangkan yang untuk rahim itu lebih kecil di 5 kali 10 pangkat min 4. Untuk LoRa rank-nya sendiri 8, next. Nah, untuk LoRa alpha-nya sendiri kita pakai 16 dan LoRa dropout-nya itu 0,05. Untuk lambda AMN-nya itu kita pakai 0,1 dan threshold ISVD-nya itu adalah 0,99, di mana kalau misalnya dia mendekati 1, semakin banyak informasi yang bakal dipertahankan. Untuk DDIM step-nya sendiri itu ada 1 dan untuk yang inferensinya itu ada 10. Selanjutnya untuk parameternya itu kita menggunakan 1,60 juta, yaitu 0,14% aja, dan GPU yang kita pakai itu adalah Tesla T4 VRAM 15,6 GB. Kemudian untuk mengukur performa model, kami menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama ada Aurok untuk mengukur kemampuan model membedakan citra anomali dan normal per domain. Yang kedua ada Aurok, yaitu rata-rata performa di seluruh tugas yang dipelajari secara berurutan. Dan yang ketiga ada Forgetting Measure atau FM, ini metrik untuk mengukur apakah model melupakan tugas lama. Dan FM 0 atau negatif itu artinya berhasil mempertahankan pengetahuan, sedangkan FM positif tinggi artinya terjadi catastrophic forgetting. Boleh di next. Jadi pada pelatihan Bestas tumor otak terlihat loss turun secara konsisten. Di EPO 191, trend loss masih di angka 3,89. Di akhir pelatihan EPO 200 berhasil turun ke 1,77 dengan validation loss 1,73. Ini keduanya sudah konvergen dan gap-nya tipis menunjukkan model tidak overfit. Boleh next. Saat memasuki incremental task kanker serviks, loss awal lebih tinggi karena model menghadapi domain baru yang berbeda modalitas, dari yang RMI grayscale ke histopatologi berwarna. Meski begitu, loss tetap turun dari 5,26 di EPO 194 menjadi 3,38 di EPO 200. Yang penting kolom param diproyeksi konsisten 256 per step di setiap EPO. Ini bukti bahwa mekanisme ISVD dan gradient projection aktif bekerja melindungi pengetahuan tas otak. Boleh di next. Setelah inferensi pada data uji, diperoleh aura kotak sebesar 52,17%. Jadi angka ini memang mendekati random baseline, yaitu 50%, yang mengindikasikan model belum mampu merekonstruksi citra dengan baik. Jadi nanti akan dibahas di bagian kekurangan. Untuk selanjutnya, dari kurva arrows ini bisa dilihat kalau perbedaan yang cukup jelas. Jadi kurva otak hampir mengikuti garis diagonal, auroknya 52,17% menunjukkan diskriminasi yang lemah. Sebaliknya, kurva rahim lebih menjauhi diagonal dengan aurok 64,67% menunjukkan performa yang lebih baik, walaupun dataset uji rahim jauh lebih kecil, hanya 35 citra. Boleh di next. Jadi kalau semua hasilnya dirangkum, aura kotak itu 52,17%, rahim 64,67%, rata-rata aura itu 58,42%, dan yang kabar baiknya itu FM-nya sebesar minus 12,50%, jadi FM negatif kan artinya model justru sedikit meningkat pada tas otak setelah belajar tas rahim, jadi tidak terjadi catastrophic forgetting sama sekali. Ini membuktikan mekanisme ISVD dan gradient projection berhasil bekerja. Boleh di next. Jadi ini contoh visual rekonstruksi model pada citra MRI otak.
Kolom pertama input asli, kolom kedua rekonstruksi VAE yang masih cukup baik. Namun di kolom ketiga rekonstruksi difusi terlihat di dominasi noise dan heatmap anomali pun kurang terfokus. Jadi ini konsekuensi dari DDIM training steps yang cuma satu yang nantinya akan dibahas di bagian keterbatasan. Boleh di next. Untuk hasil yang terakhir, ini pola serupa juga terlihat pada citra histopatologi rahim. Jadi VAE-nya masih mampu merekonstruksi tekstur warna jaringan, namun output difusi kembali didominasi noise. Walau begitu, beberapa heatmap juga menunjukkan kalau aktivasi di area yang secara visual memang berbeda dari jaringan normal. Ini menandakan ada sinyal anomali yang tertangkap meski belum optimal. Selanjutnya di sini ada kekurangan penelitian. Jadi penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada dataset pengujian memiliki keterbatasan label sehingga proses evaluasi Auroch tidak dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedua, kualitas rekonstruksi masih belum optimal karena jumlah langkah difusi saat training terlalu rendah. Yang ketiga ada keterbatasan VRAM GPU yang menyebabkan beberapa parameter seperti epoch dan batch size harus dibatasi. Selanjutnya, nah, yang terakhir di sini ada pengembangan penelitian. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian dapat dilakukan dengan memperbaiki struktur dataset pengujian agar evaluasi lebih akurat. Selain itu, jumlah langkah difusi dapat ditingkatkan agar hasil rekonstruksi lebih baik. Yang terakhir, penggunaan rank LoRa yang lebih tinggi atau penambahan dataset juga dapat meningkatkan kemampuan model dalam menangani citra medis yang lebih kompleks. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.